this course. You like that, Professor? Oh! Are you alright? Film bermula dengan diperlihatkannya seorang ibu-ibu yang sedang bersedih setelah anak sulungnya meninggal. Ia masih belum bisa mengikhlaskan kepergian sang anak yang meninggal karena insiden kecelakaan mobil. Ibunya yang bernama Catherine ini pun menghabiskan waktunya di rumah saja. Di samping itu pula rasa kehilangan terhadap sang anak membuatnya sering menelpon suaminya secara tiba-tiba. Sekadar hanya untuk memastikan keadaan. Yang membuat suaminya terkadang menjadi risih. Di sisi lain terlihat seorang pria yang bernama Walter. Pria ini seorang dosen dan ia sedang mengajar di kelas. Dan ketika kelas sudah selesai, Walter ini dihampiri oleh salah satu siswinya yang bernama Sherry. Sherry meminta kepada Walter untuk mengizinkannya mengikuti pelajaran dari Walter hingga ia lulus nanti. Selain mahasiswi, Sherry ini merangkap sebagai seorang pembawa acara. Dan karena paras dari Sherry ini cukup menarik, tanpa pikir panjang akhirnya Walter pun mengizinkannya. Adegan kembali lagi kepada Catherine yang sedang makan-makan bersama dengan teman-temannya. Meskipun suasana cukup ceria, namun Catherine tetap belum bisa melepaskan senyumannya kembali. Di mana sepanjang acara tersebut Catherine terus-menerus terlihat murung. So we're suing the contract. Disgusting what I have to eat sometimes. Di sisi lain terlihat seorang pemuda yang baru saja keluar dari penjara. Ia adalah Jordi, yang ketangkap setelah terciduk mencuri mobil bersama temannya. Saat keluar dari penjara, si Jordi dijemput sama bapaknya, yang bernama Carl. Carl pun bilang kalau dia sama Alice sudah menunggu di rumah. Jordi pun jadi bingung mendengar namanya Alice yang ternyata merupakan mama barunya dia. Tapi Jordi ini langsung terang-terangan bilang ke bapaknya kalau dia nggak suka sama si Alice. Padahal dia belum pernah ketemu sama sekali. Yang membuat si bapak jadi tersinggung dan mereka sebentar adu mulut. Adegan kembali lagi ke Walter yang terlihat lagi merenung sambil melihat sepotong koran. Dan di koran itu ternyata terdapat berita tentang seorang anak remaja yang tewas dalam kecelakaan mobil. Dan remaja itu adalah anak si Catherine. Dari ekspresi bersalah yang terpancar, sepertinya di masa lalu Walter adalah orang yang menabrak anaknya si Catherine hingga tewas. Sementara itu Jordi akhirnya bisa merasakan sarapan bersama lagi. Dan di situ Carl bilang ke Jordi kalau Jordi harus kerja. Meskipun kelihatannya Carl ini cukup mapan. Dia nggak mau anaknya terlalu manja. Apalagi Jordi yang merupakan mantan narapidana, yang pasti akan susah kalau mau cari tempat kuliah. Jadi jalan satu-satunya adalah ia harus cari kerja. Alice yang merupakan mama tiri yang gurih ini pun nggak bisa berbuat banyak. Dan hanya diam saja mendengarkan argumen dan keputusan dari suaminya itu. Setelah itu ayahnya pun berangkat kerja. Alice pun menghampiri Jordi, dan bilang kalau ayahnya itu sangat merindukan dan sayang banget sama dia. Jadi Jordi memang harus dapetin pekerjaan secepatnya. Dari percakapan inilah akhirnya mereka menjadi akrab. Di sisi lain Walter akhirnya nyamperin adiknya yang bernama Dennis. Di sini terlihat kalau Dennis ini menderita gangguan mental yang cukup parah, setelah insiden kecelakaan di masa lalu. Dan rupanya Dennis sedang berada bersama Walter ketika kecelakaan terjadi. Dan dia sangat trauma setelah tanpa disengaja ngebunuh seorang pemuda. Walter pun mengambil sebuah langkah dengan melakukan konseling di sana. Ia mengakui kalau pas kejadian itu dia benar-benar mabuk dan maksa untuk berkendara dengan mobilnya. Alhasil kecelakaan maut pun tak terhindarkan. Singkat cerita akhirnya terlihat kalau Jordi di sini sudah dapat kerjaan, yaitu di sebuah toko pizza.
Jordi pun merasa senang karena sudah punya pekerjaan sekarang. Ketika dia pulang dalam keadaan rumah sedang sepi, dia pun ngeluarin cairan nikmat dari dalam tongkatnya itu. Tapi tanpa ia sadari ternyata Alice si mamah gurih ini malah masuk ke kamar itu dan menciduk perilaku Jordi yang sedang kolai. Jordi pun jadi malu banget dan akhirnya keluar untuk menenangkan diri. Saat ia nongkrong di taman tiba-tiba dia dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Melissa. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol sebentar sebelum akhirnya si Melissa ini ngundang Jordi untuk join ke acara pesta weekend nanti. Di keesokan harinya saat di kamar, Jordi pun dihampiri oleh ibu tirinya itu. Dengan sopan Alice pun meminta maaf atas kejadian kemarin dan menawarkan untuk mencuci baju Jordi sebagai tanda maafnya. Namun Jordi yang masih kesal, ia malah menolak itu dan menyuruh Alice untuk berhenti mencoba berusaha menjadi sosok ibu. Karena sejatinya mereka bukanlah ibu dan anak. Sementara itu terlihat Walter yang baru selesai mengajar di kampusnya. Ia menjatuhkan beberapa buku yang ia bawa yang akhirnya Sherry pun membantunya. Nggak cuma itu, mereka berdua juga mendapat getaran yang sama, yang akhirnya kedua makhluk itu pun memutuskan untuk adu mekanik. You like that, Professor? Di sisi lain kesedihan Catherine semakin terlihat, di saat ia pergi dan berada di jalan setiap pemuda yang melintasi ia pikir sebagai anaknya. Hal itu pun cukup memilukan, mengingat Catherine ini masih belum bisa melupakan sang anak. Keesokan harinya Jordi yang baru pulang ke rumah pun gak sengaja melihat si mamah yang baru saja ganti baju. Karena terpesona dengan tubuh Alice yang gurih, Jordi pun mulai mendekati dan merayu si mamah. Sampai pada akhirnya, tak pikir panjang Jordi pun melakukan penanaman bibit unggulnya itu di ladang mamah tirinya. Tapi tak lama si bapak pulang, yang membuat mereka jadi panik. Jordi pun langsung sembunyi di toilet, sedangkan Alice yang mau nggak mau, ngalihin perhatian suaminya dengan ngajak pusreng juga. Sampai akhirnya perhatiannya pun teralihkan dan Jordi bisa kabur dari sana. Dari kejadian inilah hubungan mereka menjadi sangat akrab. Karena di hari-hari mereka berdua sekarang sangat sering melakukan pergulatan duniawi, ketika sang ayah sedang tidak di rumah. Besoknya Jordi yang lagi di tempat kerja, terlihat di sana Melissa sedang mengobrol dan bertanya, kenapa Jordi nggak ikutan acara pesta minggu kemarin. Jordi pun menjawab kalau dia saat itu lagi sibuk. Akhirnya Melissa pun mengerti kalau Jordi juga punya kesibukan lain. Melissa yang terlihat jatuh hati kepada Jordi, langsung mengajak Jordi untuk pulang bersama malam nanti. Sepulangnya mereka berdua, Melissa ini diajak mampir ke rumah Jordi. Mereka berdua berbincang panjang lebar di sana. Tapi karena suasananya mendukung, kedua orang itu pun sedikit terpancing untuk melakukan pergulatan duniawi. Namun sayangnya, tiba-tiba si Mama Alice melihat ada mobil di depan, sehingga membuatnya langsung ke kamar Jordi dan tak sengaja mengagetkan mereka. Melissa yang enggak nyaman berada di situ pun langsung pergi ninggalin Jordi begitu saja. Alice yang melihat kejadian itu pun membuatnya merasa sedikit cemburu. Di mana terlihat beberapa kali Alice cari-cari perhatian Jordi, sambil berkata kalau Jordi lebih milih anak yang masih seger dibanding dirinya. Tapi Jordi nggak mau terlalu banyak ambil pusing dan dia pun lebih memilih untuk pergi dengan Melissa. Sementara itu Jordi menelpon Catherine dan meminta maaf atas kematian anaknya. Di mana Jordi ternyata benar-benar menyesal dan merasa bersalah. Lalu akhirnya Jordi dan Catherine pun memutuskan untuk bertemu di pantai. Di sana Jordi benar-benar menyesal dan menangis sambil bercerita kronologi kejadian saat itu. Jordi berpikir jika kecelakaan itu tidak mungkin terjadi jika dia enggak mencuri mobil tetangganya. Tapi Catherine pun enggak nyalahin Jordi kali ini, karena dia merasa lebih kesal dengan orang yang menabrak mereka. Karena Walter saat itu memang diketahui menyetir mobil dalam keadaan mabuk.
Setelah pertemuan itu, Catherine pun memutuskan untuk mengikhlaskan anaknya, di mana ia kini berusaha untuk membakar barang-barang anaknya yang tersisa, untuk menghilangkan rasa sedih yang berkepanjangan selama ini. Pada saat membakar barang itu, suaminya datang dan mencegah Catherine. Kedua orang itu pun sempat berdebat, tapi beruntungnya api itu bisa dipadamkan. Di sisi lain juga Jordi yang baru pulang ke rumah kaget melihat Alice yang babak belur. Dan ternyata si mamah ini malah bercerita ke suaminya kalau dia sama Jordi ini sering melakukan perkentoyan duniawi. Hal itu pun membuat suaminya jadi marah besar. Sehingga si bapak yang melihat Jordi baru pulang pada saat itu, langsung menghajarnya tanpa ampun. Karena dia sudah berani mencangkul ladang serabi milik istri mudanya itu. Karena emosi yang sudah memuncak, akhirnya si bapak mengusir Jordi dari rumahnya. Ia pun pergi dari sana dengan kondisi muka yang babak belur. Tapi akhirnya Jordi bisa menjalani hidup bahagia bersama Melissa. Di tempat lain pula Dennis yang akhirnya tahu kalau kecelakaan itu bukan kesalahannya, akhirnya bisa kembali pulih. Di mana terlihat ia akhirnya bisa keluar dari kamarnya dan langsung berkencan dengan wanita yang ia temui di aplikasi hijau. Sedangkan kakaknya yaitu Walter, kini dihantui dengan rasa bersalah. Malam itu ia pun pergi ke rumahnya Catherine untuk meminta maaf. Namun Catherine yang sangat kesal, gak mau menerimanya sama sekali. Di akhir film, terlihat Walter yang pergi ke sebuah restoran pizza, sambil menerima kenyataan hidup yang pahit baginya itu. Dan film pun selesai.